Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman yaqra'u bil Fatihah. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa habibuna bil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul di majelis taklim untuk sama-sama berwajah atau bertatap wajah bersilaturahim. Mudah-mudahan wasilah kita semua berkumpul di Masjid As-Salam ini menambah erat silaturahim kita, menambah erat tali persaudaraan kita, dan mudah-mudahan kita semua saling meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentunya mudah-mudahan di usia kita, di sisa umur kita, Allah senantiasa selalu memberikan rahmat kepada kita semua diselamatkan dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam seluruh terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama Islam ini sehingga sampailah Islam kepada kita, sehingga sampailah Islam kepada anak cucu kita. Inilah salah satu agama atau satu agama yang bisa menyelamatkan kita di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan di hari kiamat nanti, yaumil akhir nanti, yaumil hisab nanti, kita semua dibangkitkan dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, jemaah tahlim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermuhasabah diri sebelum saya ke kajian, kayaknya dari waktu ke waktu dan masa ke masa itu terasa cepat. Perasaan saya ini baru kemarin malam Jumat malam Sabtu bertemu kembali. Kenapa kita itu merasakan waktu begitu cepat? Kenapa? Pertanyaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tempatnya sedang gurau. Dengan tertawa kita, dengan senang-senang kita, sehingga melupakan bahwa waktu terus berjalan dan mengingat kematian itu selalu mengintai kita. 70 malaikat senantiasa mengikuti kita kemana pun kita melangkah. Berhati-hatilah baik mas kalian. Aina mata kuno idrikamul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang mengambilmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Seandainya kalaupun kalian semua, walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh karena takut dengan kematian itu akan datang mengambil kita. Maka ketika kematian itu datang, siapa yang dilihat oleh Allah? Ahsanu amala. Siapa amal yang terbaik? Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini. Ciptakan Allah serentak manusia banyak. Saya analogikan begini. Kalau kita punya kolam ikan, kemudian kita kasih makan tuh ikan, kira-kira yang makan, yang pengen kita makan tuh ikan emas aja, atau ikan hujan aja, apa yang lain juga ikut makan? Semuanya ikut. Tapi ketika dipanen, ikan itu kita pilih. Kira-kira akan ikan betok gitu. Kalau kita ambil tuh ikan sapu-sapu kita pisahin tuh, betul? Apa semuanya diambil? Enggak. Yang kira-kira punya nilai ekonomis, yang kira-kira punya bisa dimakan enak, diambil.
maka itu kita nanti. Siapa yang terbaik? Ahsanu amal, amalnya yang terbaik. Siapa amal yang terbaik? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum. Siapa saja di antara kalian yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kanat lahum, sesungguhnya bagi mereka adalah jannatul firdaus, surga firdaus. Surat Al-Kahfi 10 di terakhir. Baik, wasta'inu bisabri wassalah. Kita semua memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hari ini kita belajar juga harus bersabar, Pak. Besok belajar lagi. Besoknya belajar terus dan terus, sedikit demi sedikit. Yang penting kita istiqomah. Baik jemaah sekalian, saya bahas kemarin yang terakhir adalah membahas tentang niat, kemudian takbiratul ihram. Namun ada yang kelewat sama saya, yaitu tentang Fatihah. Di rukun sholat itu Fatihah ada yang keberapa? Keempat. Pertama niat itu dibagi 3 derajat, ya. Yang pertama qasdul fi'li, kemudian at-ta'yin, yang kedua fardhiyah. Kemudian kalau takbiratul ihram banyak, ada yang ingat? Banyak syarat-syaratnya takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, dan sekarang yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Baik, kita buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka, kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Salim bin Samir Al-Hudri dari Yaman. Beliau yang mengarang kitab ini, mudah-mudahan manfaat maunah pertolongan beliau yang mengarang kitab ini juga sampai kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-hadidiyah wa lillahi sallallahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sampai habis. Salim alaihi barakati al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Rukun sholat ada 17. Yang pertama niat. Niat itu, saya ulangi kembali, letaknya di hati, diucapkan dengan mulut dan dikerjakan oleh perbuatan. 1. Sholat maghrib itu 3 niat dicakup. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilan qiblati ada ma'muman lillah. Itu sudah mencakup semua 3 derajat itu. Kemudian takbir, takbiratul ihram. Diangkat tangan kita, tempelkan anak jempol kita ke kuping kalau bagi laki-laki. Allah. Ada yang perempuan nggak usah. Perempuan nggak usah tinggi-tinggi. Kemudian letakkan tangan kita, tangan kiri apa yang kanan di atas? Kanan. Kalau yang kiri buat yang mati. Baik. Membaca surat Al-Fatihah. Kalau yang mau tulis silakan, kalau nggak apa-apa ya. Bawa pulpen, bawa buku, bawa nanti malam Sabtu depan ujian. Tinggal nanti naik kelas. Al-Fatihah asyratu. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10 syarat. Bagaimana kalau 10 syarat itu tidak ada di dalam diri kita ketika kita sholat? Mazhab Imam Syafi'i, kemudian diperkuat oleh Syekh Imam Nawawi, sholatnya tidak sah. Maka hati-hati bagi yang belum bisa Fatihah, apalagi menjadi imam, sangat berat. Di sini ada 10 syarat.
Syarat yang pertama adalah tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Madhab Syafi'i, bahkan madhab yang lain pun sepakat sebetulnya kalau Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah. Cuma ada perbedaan mengenai hadis. Ketika Rasulullah sholat bersama para sahabat, Rasulullah langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung, tidak pakai bismillah. Tetapi dalam kitab Syafi'iyah yang dikarang oleh Syekh Salim diawali dengan basmalah. Bagaimana tartib? Tartib itu berurutan dari basmalah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau nggak berurutan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Berurutan tidak? Atau Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Berhenti. Lupa atau nggak tahu? Balik lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Balik lagi. Itu tidak berurutan. Maka syarat Fatihah itu yang pertama adalah tartib. Tidak boleh diloncat-loncat bacanya. Yang kedua, penghilang. Wal muwalatu. Wal muwalatu itu artinya tidak berselang waktu. Ketika baca setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti 5 menit. Enggak tahu apa yang dikerjain. Lama gitu. Enggak tahu musuh, enggak tahu apa. Tetapi dalam jeda selama itu maka Fatihahnya batal. Tidak boleh berlama-lama kita baca surat Al-Fatihah. Karena ketika kita lama jedanya, Bismillahirrahmanirrahim, imam sampai nengok kanan, nengok kiri, ini imam lupa apa ini? Ya. Maka kaidahnya Al-Fatihah itu Pak, jangankan kita anak kecil aja hafal, tetapi kita boleh lihat syarat-syaratnya memenuhi gak ketika kita sholat, supaya sholat kita diterima. Makanya kita belajar kitab Syafi'i. Untuk apa? Menyempurnakan ibadah sholat kita. La sholata, tidak ada sholat liman yaqra'u bil Fatihah, kalau di dalamnya tidak ada baca surat Al-Fatihah. Penting belajar surat Al-Fatihah, jangan dianggap sepele Pak. Bentar-bentar ke kubur Al-Fatihah, baca Fatihah. Tuh. Duduk kirim doa buat orang tua, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam lagi. Kira-kira 1 jam baru kelar tuh sholat. Ini cepat kabur. Besok-besok kagak ada lagi dia salam. Semuanya pindah masjid. Oh ternyata imamnya belum belajar kitab Syafi'i. Atau ketika sholat kita bersih. Ketika sholat, ketika baca Al-Fatihah kita bersih. Bersihnya agak lama. Lama. Itu kalau bersihnya agak susah. Lama.
Pengen jadi. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Haji. Diam dia tuh. Gesek-gesek gini dulu. Betul. Hidung tuh mesti gesek-gesek kan gatel kayak. Ulang. Kalau sholat sendiri makanya imam hati-hati bang. Maaf saya lagi bilang nggak bisa jadi imam. Nggak usah. Jangan maksain. Maaf saya lagi batuk. Suka ada kan begitu? Batuk nih pada lagi malas. Alasannya sih seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga surat Al-Fatihah. Benar-benar memperhatikan huruf yang ada. Ada yang mau ngitung nggak huruf Al-Fatihah ada berapa? Ayo kita hitung dari ba 1, sin 2, mim 3. Sebetulnya di Bismillah itu bi asmillah. Makanya belajar huruf bengkok boro-boro, saya belajar huruf bengkok aja nggak tahu sebetulnya itu. Bi asmillah itu huruf bengkok. Di Al-Fatihah itu ada menurut Imam Nawawi ada 138 kalau nggak percaya itu. Silakan gitu. Ada 138 huruf. Ayatnya cuma ada 7. Itu silakan. Jangan sampai ada yang kelewat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai ada satu huruf pun yang terlewat ketika kita baca surat Al-Fatihah. Jumlah hurufnya ada 138 menurut Syekh Imam Nawawi. Kemudian yang keempat, dicatat gak? Ada yang nyata gak? Ada ya. Diingetin Pak, nanti kalau ngajarin anak kita kayak gitu. Ya, ini yang anak muda yang belajar sekarang yang menjadi imam juga harus itu diperhatikan syarat-syarat. Yang keempat adalah wa murrati tasdidah. Memperhatikan tasdid yang ada di Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 1, Rahman 2, Rahim 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Nanti kapan kita baca surat Al-Fatihah harus benar, maupun sendiri ataupun sedang menjadi imam. Mentang-mentang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sendiri, salatnya kayak diuber-uber, hutang, debt collector. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak yang dijampaikan. Padahal nggak seperti itu. Walaupun sendiri bagaimana? Nanti di berikutnya. Walaupun sholat sendiri, tetap bacanya harus pakai syarat-syarat yang sebut. Gua kan udah hafal, udah lama gua sholat dari bayi, dari balik sampai sekarang udah tua, udah hafal Fatihah. Jadi nggak perlu itu udah dulu. Kemudian tidak boleh diselang dengan perbuatan lain. Ketika baca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam. Kuping kita mendengarin orang mau di sholat sendiri, tetangga lagi ngomongin orang. Berhenti dah tuh. Ya, oh ini, tangga gua ngomongin gua lagi. Ya, nggak boleh. Itu namanya walaupun cuma mindik-mindik namanya.
boleh berhenti ketika baca Fatihah. Ya. Atau ada anak lewat lagi sholat, tangan kita atau ngalangin anak. Selesaikan baca surat Al-Fatihah, tidak boleh berhenti, diselingi perbuatan yang baik. Itu baru kelam berapa tuh? Kenapa boleh? Yang keenam, jadi 5 ya, betul kan? Betul ya, siang sampai kalau kelewat nanti saya tanya, nggak tahu. Nanti kalau pulang sebelum pulang saya tanya. Yang keenam adalah baca setiap ayat yang termasuk Bismillah. Jadi Bismillah itu, coba kita hitung dari Bismillah ada berapa ayat sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau alhamdulillah? Boleh? Boleh? Boleh. Karena ada dua versi. Hamdal atau Al-Fatihah itu diawali dengan surat ayat pertama Alhamdulillah, tapi di versi lain Imam Syafi'i bahkan mulai Al-Fatihah itu dari bacaan bas. Mau tambahin pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Imamin baru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bubar Pak Jemaah. Imamin tambahin pede baru keluar pesantren. Ya, baca auzu. Imamin sholat. Ini jemaah tengokin tengok kiri. Adabnya ada. Atau baca Al-Fatihah dipanjang-panjangin kayak kori. Bismillah, wah kabur gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih masih berotal. Tapi kalau udah kori, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, besok ada di Assalam. Gila suatu tentang kori, imamnya pakai lagu kori juga nggak boleh. Tetap pakai yang standar aja murotal. Banyak versi lagu-lagu Al-Quran, lagu-lagu yang khusus imami. Nada-nadanya boleh dipelajari. Berapa Pak? Tenang Bapak baru nyampe. Baca setiap ayat yang termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tidak terjadi lahan atau kesalahan yang merusak makna. Mana itu? Maaf kalau bapak-bapak yang udah sepuh yang jadi imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira merusak makna enggak? Merusak. Ngan alaihim. Ngan. Udah kan? Maaf sebenarnya. Mungkin karena maksudnya sih an'amta, cuma nggak bisa ngerubah itu, sehingga merusak makna. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
itu merusak makna. Nggak. Atau menghilangkan huruf atau mengganti huruf. Iyyaka na'budu wa nah-nya diganti sama huruf ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merusak nasta'in. Kami mohon pertolongan. Tasta'in, engkau mohon pertolongan. Artinya Allah minta pertolongan sama Allah. Ada begitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Oke, berubah satu huruf, berubah makna. Jadi tolong perhatikan. Kapan dibaca surat Al-Fatihah? Ketika kita posisi berdiri, kalau memang posisi kita sedang berdiri. Kalau posisi kita lagi duduk, karena memang lagi duduk, maka baca ketika kita duduk. Jangan baca Fatihah di waktu ruku, batal. Nambahin lah gua. Ruku udah baca selesai kan imam lama tuh. Baca Fatihah dia sendiri. Batal. Sholatnya batal. Nggak boleh. Baca sholat nggak boleh tambah-tambahin. Ya. Lagi sholat sujud. Subhanallah rabbil azim yang selesai 3 kali. Tambahin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umpamanya nggak boleh. Tetap harus bacaan sholat. Yang ke-9 siapa yang bilang 8? Saya udah 9. Yang ke-6 saya ulang. Baca setiap ayat yang termasuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Tidak terjadi lahan atau kesalahan sehingga bisa merusak makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngelamun nantinya. Ya. Yang ke-8 dibaca ketika posisi berdiri dalam sholat. Oh, masa halaman ibu. Ya Bu ya. Yang ke-9 memperdengarkan bacaan untuk diri sendiri. Tidak boleh cuma dibatin. Artinya Al-Fatihah dibaca. Sholat Allah Akbar, diam aja Pak sholat. Allah enggak boleh. Kalaupun sholat sendiri minimal bibirnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan tadi kaidah-kaidah atau syarat-syaratnya dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kuping sendiri ketika isir. Jadi kita imamin harus ditahan, agak dikeraskan dikit. Atau minimal kata Imam Nawawi itu bibirnya bergerak. Baca Fatihah begini. Itu baca apa lagi? Ngapain? Fatihah itu gampang ya. Ternyata banyak syaratnya. Betul ya? Fatihah itu bacaan kita sehari-hari. Melihat setan baca Fatihah, alhamdulillah. Senang setan kita baca alhamdulillah. Betul. Wah, gue Fatihah itu bacaan hampir setiap hari kita baca.
Tapi kenapa kita anggap enteng baca surat Al-Fatihah? Yang ke-10, tidak boleh bercampur dengan pembicaraan manusia kecuali amin. Amin itu bukan surat Fatihah, tapi kalimat yang membenarkan dari bacaan surat Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sah? Enggak, Bu? Ada, saya pernah dengar orang mamamu. Banyak. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ada. Banyak. Padahal itu tidak boleh selain bacaan A. Lagi sholat, husu banget, merem sampai baca Fatihah sampai merem, husu. Ar-Rahmanir-Rahim. Fajar, ya mak, bentar. Atau ngerasakan takbir, Allahu Akbar, padahal lagi posisi baca Al-Fatihah. Kecuali dipanggil ketika kita memang sedang bangun dari ruku, umpamanya. Boleh itu dikeraskan. Fajar, Allahu Akbar. Oh, kata mamanya lagi sholat. Ya. Kecuali bacaan selain Al-Fatihah. Lagi baca Al-Fatihah tidak boleh diselingi oleh ucapan-ucapan yang baik, kecuali amin. Amin juga ada aturannya. Ya. Ketika imam nadanya agak melo, aminnya pelan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira aminnya benar gimana? Ada amin. Ini mah benci sama imam. Kayak nggak senang sama imam banget. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti nggak suka imam. Kira-kira nada akhir dari waladdallin itu ikutin nada itu. Amin. Ya. Banyak nada ya. Kira-kira enak kita dengar. Termasuk kalimat amin. Tetapi terus terang aja kalau di Timur Tengah kebanyakan amin itu nggak pernah panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau gitu kan panjang, apalagi kalau tarawih pakai main-main dah. Ya. Kalau tarawih Pak diganggu dulu pakai main-main itu tarawih. Amin. Dikata imam suwe, kapan mulai? Bener. Sekarang yang lain udah anak kecil nih terutamanya. Amin. Betul. Suwe baca ayat kapan mulai? Ini nggak boleh. Doa kita angkat. Udah mau jam 7 kok. Al-Fatihah dulu ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kira-kira ngerti ya sedikit-sedikit ya. Oh ternyata syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Ya. Tadi saya ulangi, coba kita ulangi dari satu apa? Tertib itu berurutan Pak. Dari Bismillah sampai waladdallin. Nanti belajar Fatihahnya. Kalau ini kan belajar syarat-syaratnya, nanti belajar ngaji Al-Fatihahnya ya. Sudah ada berapa orang Pak Mami? Ya, Pak Emil, ya, Pak Mami. Mulai belajar Al-Fatihah setiap malam Kamis. Kemarin kami belajar. Ibu mau belajar ya, belajar ya. Saya mau jadi imam ini. Tetap sendiri juga harus minimal bisa ngajarin ya. Tadi saya bilang apa di hadis? La sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Bukan tidak membaca Fatihah, tapi Fatihahnya tidak sah. Baik ya.
Kemudian yang kedua al-muwalah, jadi tidak berselang. Kemudian yang ketiga benar-benar memperhatikan huruf yang ada. Huruf yang ada tadi jumlahnya 138 huruf yang dilewat-lewatin, yang dihilang-hilang itu huruf. Nanti boleh kasih tahu ya kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat wa muwarrati tasdidah, memperhatikan tasdid. Yang kelima tidak boleh diam dengan waktu yang lama. Kemudian yang keenam baca setiap ayat yang termasuk bismillah. Yang ketujuh tidak terjadi lahan atau kesalahan yang merusak makna. Yang kedelapan dibaca ketika posisi berdiri. Yang kesembilan memperdengarkan bacaan untuk diri sendiri ataupun buat orang lain ketika jadi imam. Yang ke-10 tidak boleh bercampur dengan pembicaraan manusia yang lain. Paham ya? Alhamdulillah. Kira-kira itu saja dulu sebelum pembahasan. Semuanya bapak-bapak cuma baik Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira di mananya Ustaz itu ngajarin yang menurut Bapak kurang pas? Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa di dalam Al-Fatihah itu tidak ada boleh kata-kata yang lain selain amin. Nah, saya pernah pengajian. Dia menyarankan kita untuk membaca Rabbil amin di ujung. Nah, dia bilang jangan usah biar-biar mendengar orang yang lain, kita sendiri aja yang mendengarnya, gitu. Nah, saya di tempat saya, seandainya tidak boleh menambah kata itu dijadikan batal salat kita, apakah batal kita yang mengikuti saran dari ustadz yang di sana itu kita ikuti menjadi kita batal, itu tanggung jawab kita. Jadi ini nggak salah saat kita nggak benar, seterusnya nggak benar, apakah itu menjadi tanggung jawab kita atau tanggung jawab saat itu? Oke, saya Alhamdulillah, terima kasih Pak Hasan. Pak Urai, ketika seorang guru menyampaikan kepada jemaah atau para muridnya, tentunya dia punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tuntutan buat murid untuk menanggung beban kesalahan yang disampaikan oleh guru. Dan menurut saya juga itu bukan suatu kesalahan, tapi bukan membatalkan sholat juga, tetapi Al-Fatihahnya kurang sempurna. Karena syarat Al-Fatihah bukan berarti membatalkan sholat.
syarat ya. Syarat Al-Fatihah bukan berarti membatalkan sholat, tetapi Al-Fatihahnya kurang sempurna. Baik, maka dari itu Bapak tidak usah berpikir ini dosa ditanggung sama Bapak, nggak usah. Dia sudah, ataupun saya nih sekarang yang mengajarkan, saya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar yang saya ajarkan berarti benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah yang saya ajarkan saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Baik. Cuma saya mengutip dari kitab Safinah ini, tidak boleh ditambahin dengan kalimat-kalimat yang lain selain amin. Amin saja sudah. Kalaupun kita mau berdoa buat orang tua kita, bisa di setelah sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, bisa kan? Kenapa harus dibalikin di Al-Fatihah? Apakah itu termasuk menambah bacaan ketika kita sholatnya terakhir kita membaca Ustaz, apakah itu juga menambah bacaan kalau di dalam sujud terakhir kita menambah doa, dan setelah tahiyat akhir di ujung tahiyat kita menambah doa, apakah itu juga dibolehkan atau tidak menambah doa ayat yang kita baca? Baik. Kalau di akhir sholat ada yang membolehkan kita untuk menambah doa di akhir sujud terakhir kita, tapi bukan ketika kita lagi ngimamin, bukan ketika lagi ngimamin. Itu khusus untuk sholat sendiri, bil khusus sholat sunnah, bil khusus sholat sunnah yang punya waktu luang. Pokoknya di sholat tahajud boleh saja Bapak sambil sujud terakhir baca doa di situ. Kenapa sih harus berdoa sambil bersujud? Karena jarak kening Bapak dengan Allah disitulah jarak paling dekat. Itu alasannya. Ya. Kening Bapak nempel ke bumi, disitulah jarak antara Bapak dengan Allah yang paling dekat. Sehingga ada hampir 99% bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu baik. Boleh saja asal jangan sedang imami. Bapak imami sujud, ini imam kemana nih? Tengok bang, udah jemaah gitu. Tengok, oh iya masih sujud juga, sujud lagi gitu kan. Oke. Asal jangan sedang imam. Itu aja boleh Pak ya. Ya. Jadi kalau sekarang kan kalau orang bertua kalau Ustaz ya, apalagi bertua giginya banyak ompong, bacanya kan salah. Cara dia baca itu banyak salah, apakah kita aminin bola atau kita tidak aminin? Dia jadi imam. Jadi imam saya ini makmum misalkan gitu. Boleh nggak yang makmum ini? Baik Bapak, begini, syarat-syarat jadi imam ya ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama tentu yang ilmunya ada. Yang kedua usianya lebih tua. Yang ketiga bacaannya fasih. Yang keempat waro. Yang kelima akhlaknya bagus. Kalau 5 itu ada, maju. Dicari muter kagak ada nih, adanya yang ngompong. Tapi udah tua. Sholatnya rajin, akhlaknya bagus. Maju, tapi bahasanya nggak fasih. Siapa yang milih? Kita kan? Udah Bapak aja, Bapak aja. Enggak, dorong-dorongan, sholatnya lama Pak. Akhirnya ngalah tuh yang tua. Maju lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Kata imam makmum, tadi aja gue yang maju. Jadi kalau itu nyesel kan. Sebetulnya itu pilihan kita, itu harus diterima. Gak apa-apa, aminin aja, sah-sah saja. Itu pilihan kita. Tapi sebaiknya kalau ada, karena imam itu kan sebetulnya harus yang bermukim, yang kita tahu, ya, yang bermukim itu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ini kira-kira dari 10 orang ini siapa yang paling cakep bacaannya, yang paling pas ya bacaannya, ilmunya paling ada, adabnya ada. Dipilih itu sama kita. 1 lagi berhalangan, yang kedua berhalangan, yang ketiga berhalangan, yang keempat nggak ada semuanya, tutup masjidnya. Itu ya. Itu aja Pak, udah mau isya ya. Pak siapa? Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Alhamdulillah malam ini kita
kita membahas tentang Fatihah, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang Quran terutama, dan mudah-mudahan menjadi kesempurnaan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasirinal insana fi muslimin ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.